tahun 2020 resmi dibuka. Bagaimana apa yang kita kendaki bersama tadi, jadi kita jangan sampai kita dikatakan kaya dengan sumber daya alam, tapi kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa apa-apa di situ. Dan kedua, tidak hanya dalam keluar raw material saja, tapi sudah ada hilirisasi. Jadi ada dalam bentuk bahan jadi ke depannya. Jadi tidak hanya raw material yang kita keluarkan dari sini, terutama dari sebenarnya. Dan yang penting lagi, bukan saya ingin setback ke belakang, ada semacam transformasi ekonomi yang dari yang non-renewable resources ke renewable resources yang dapat diperbarui. Itu yang penting, dan tentunya didampingi oleh pustakawan ini. Lah iya, kenapa tidak? Ini saya bilang hari ini adalah tonggak sejarah bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Dan ini saya akan bikin laporan nanti kepada Pak Gubernur, khususnya Pak Wakil Gubernur, terkait, walaupun saya tidak sesuai dengan bidang saya hadir di sini. Dan ini peluang yang sangat besar. Apalagi tadi saya dengar beberapa kabupaten kota dapat bantuan langsung untuk pembangunan gedung perpustakaan. Subhanallah. Lah, kita nyiapkan lahannya itu. Ini yang saya katakan tadi, peluang, ya. Dan di sisi lain, perguruan tinggi swasta maupun pemerintah di sini banyak. Mari kita yang di hari ini, kalau saya memang bisa ikut, saya ikut, tapi saya ada acara lain. Ini yang susah jadi saya. Inilah, jadi saya mohon juga kepada media massa di dalam hal menyampaikan apa adanya. Jangan bilang nggak bisa, tapi mari kita dengan jangan hanya gembar-gembor, kita punya sumber daya alam yang besar, tapi ya kita kembalinya sedikit. Ada Ibu Hetifah saya bicara. Makanya mari kita dari sisi lain, dari beberapa sisi mari kita ke depan akan lebih baik lagi, dan kita akan bisa mengelola sumber daya alam kita lebih arif dan bijaksana. Itu sangat penting sekali, apalagi di daerah-daerah yang pedalaman, ya, bahan bacaan dalam arti fisik itu juga penting, walaupun sekarang sumber bacaan tidak hanya fisik. Nah, jadi kita sekarang sedang merumuskan berbagai hal, dan alhamdulillah ya, Perpusnas menjadi motor, tapi juga nanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita udah punya beberapa peraturan perundangan juga untuk menjadi payung, ya, agar pemerintah hadir di dalam upaya meningkatkan minat baca dan juga kecerdasan kita dalam arti literasi berbagai hal. Perpustakaan nasional dan juga perpustakaan di daerah sekarang sudah sangat aware, dan pendekatannya juga udah beda. Ada Ipusnas dan sebagainya. Ikaltim ada, ya. Jadi sekarang kita sudah mentransformasi diri, ya. Dan transformasi yang lebih penting lagi, akibat dari COVID kan banyak sekali masyarakat yang terpengaruh kesejahteraan ataupun sumber ekonominya. Nah, perpustakaan sekarang menjadi pusat inklusi sosial. Ya, jadi kalau orang perlu informasi, bagaimana caranya misalnya mereka alih profesi, bagaimana mereka memulai sesuatu misalnya untuk berwirausaha, gitu ya, ataupun belajar sesuatu yang baru,
Nah, di perpustakaan lah tempatnya. Jadi perpustakaan itu bukan cuma sekedar tempat memajang buku, tapi menjadi sumber ilmu dalam arti luas. Kita akan support semaksimal mungkin karena kita juga sudah punya payung hukumnya ya. Apalagi beliau juga pandai melobi. Mudah-mudahan nanti Kementerian Keuangan juga bisa memahami ya. Minat ini harus direspon dengan fasilitas yang Kaltim itu jangan salah ya, beberapa daerah bahkan seperti Balikpapan Pak, mereka juga menjadi sumber bahkan kota kreatif, salah satu kota kreatif di Indonesia dalam bidang digital Pak. Jadi bukan cuman memanfaatkan digital, tapi juga memproduksi ya, seperti misalnya ya game developer ataupun aplikasi dan sebagainya. Itu Kaltim loh. Jadi saya sangat optimis ya, anak-anak Kaltim itu sebenarnya sangat mampu untuk bisa menjadi sumber perubahan dengan memanfaatkan teknologi. Nah, hanya kita ini tadi ya memberikan dukungan lah ya supaya potensi itu bisa terakomodir. Saya kira sekarang sudah banyak peningkatan ya. Hanya tadi kan minat bacanya tinggi kalau tidak ada bahannya, ya kan? Secara teknologi belum semua merata, itu kan problemnya. Nah, jadi daerah-daerah yang Pak Sarif lihat di sini terpencil Pak, ataupun di daerah pedalaman, kita masih perlu ya bahan-bahan buku. Makanya nanti kita simbolik beri bantuan juga buku-buku dalam arti hard copy ya, karena tidak semua masyarakat punya akses kepada teknologi. Jadi kita tetap sediakan juga. Oh luar biasa, nanti kalau IKN itu jalan, makanya dari sekarang kita harus mempersiapkan diri. Ya. Dan insya Allah kalau memang nanti Kaltim menjadi masa depan Indonesia Pak, tentu saja kita juga berharap ya salah satu fasilitas yang menjadi ikon landmark itu adalah perpustakaan. Dan kita bangga ya di Jakarta, karena saya mengikuti prosesnya Pak Sarif dari mulai dulu di Matraman sampai sekarang Pak Sarif ini tangannya dingin. Itu menjadi mungkin salah satu kebanggaan dunia lah ya. 2017 kan Perpusnas pernah mengeluarkan hasil penelitian terkait dengan minat baca Pak ya, minat baca, dan angkanya juga kalau dihitung dengan jam masih kurang dari 1 jam. Bahkan kalau UNESCO kan 4 sampai dengan 6 jam begitu. Sementara negara maju dikatakan 6 sampai 8 jam begitu. Sekarang ada nggak di tahun 2020 yang terbaru Pak? 2020 hasil penelitian yang dirilis dunia kita sekarang 6 jam per minggu. Karena sekarang meningkat standarnya dunia. Dia bukan per hari tapi per minggu, dan Indonesia naik di posisi 16. Hari ini dirilis, nanti kami kasih datanya. Perpusnas kan kalau tadi statement Bapak mengatakan bahwa seharusnya kan membaca itu menjadi solusi, kemudian bisa menjadi pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sinergitas Perpusnas dengan Kementerian Pendidikan, kemudian dengan sektor-sektor lain, sehingga juga anak-anak benar-benar tahu begitu Pak? Yang pertama, kalau dengan Kementerian Pendidikan kami satu kesatuan tak terpisahkan yang harus masuk. Kemudian Kementerian Desa terutama yang membawahi masyarakat desa banyak sekali ya. Kita udah jalan sama, alokasi dana desa boleh dipakai untuk membangun perpustakaan dan melakukan pelatihan. Terutama juga dengan Kementerian BUMN, kami kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk memfasilitasi masyarakat. Bahkan tanggal 25 nanti Bank Indonesia akan meluncur untuk pojok baca yang ada di 1000 titik. Jadi memang membangun kegemaran membaca memerlukan sinergitas dengan semua stakeholder.